Dari sekian banyak kekayaan budaya bangsa Indonesia, budaya populer biasanya tidak banyak diteliti dan didokumentasikan. Komik termasuk di dalamnya. Belum banyak orang Indonesia saat ini yang mengetahui bahwa Indonesia memiliki begitu banyak ragam dan jenis komik. Sejarah komik di Indonesia pun terentang sampai ke sekitar dekade 1920-an. Komik, atau dikenal juga dengan sebutan cergam, cerita gambar, sudah menjadi bagian sehari-hari masyarakat Indonesia sejak dulu. Sebetulnya, bagaimana gambaran singkat sejarah komik Indonesia? Kalau dilihat dari kreatornya, gitu ya, Owangi, tentu itu 1930, saya kira ya, dalam bentuk komik strip, ya itulah komik pertama. Tapi kalau misalnya Mas Iwan itu punya versi sejarah tidak mesti dimulai dari kreator, tapi dari kapan orang mulai membaca komik di Indonesia, gitu kan. Owangi ya dia itu tahun 30 dan kemudian tokoh ini berkembang menjadi apa yang kita kenal sebagai put on, ya. Dan put on hari ini ternyata masih terbit lagi. Nah, tetapi kesahihan nama Indonesia ini juga dalam tanda kutip ya. Pertama itu belum Indonesia tahun 30 gitu. Kedua juga secara ideologis gitu. Ini siapa Owangi ini tanpa disadarinya gitu ya. Dia berpindah-pindah ya, berpindah-pindah keberpihakan ya. Misalnya mula-mula dia pro dengan Republik Tiongkok ya, yang si Sun Yat-sen ya saya kira ya. Terus yang tidak pro RI, kenapa? Karena pada tahun 47, 48 sama seperti sekarang menjarai toko-toko ya Tionghoa gitu. Maka kaum peranan Tionghoa ini membentuk barisan ya, pelindung gitu ya, namanya Pau Antui gitu. Nah itu kartun-kartunnya itu menunjukkan bagaimana Owangi berpihak. Kemudian ada setelah kemerdekaan tahun 63 itu ada ya penanda-penanda bahwa Owangi berpihak pada Soekarno. Pengertian berpihak ini juga sangat-sangat sangat lepas, sangat cair karena sebetulnya itu mungkin tidak disadari, dia ikut saja wacana dominan hari itu gitu ya. Dia sendiri ketika diwawancarai Arswendo, dia bilang saya itu hanya ingin menghibur dan tidak ingin menyakiti orang. Ya, itu satu hal. Oke, nah 30-40 kita lompat ke 50-an. Jadi 50-an ini razia komik, Arswendo bahkan menyebutnya dibakar gitu, sehingga asosiasi penerbit komik itu mulai berpikir menyelamatkan bisnis dengan cara bagaimana. Apa kira-kira yang tidak menjadi berlawanan dengan ideologi yang menjadi hegemoni orang banyak gitu kan. Maka muncullah wayang. Nah, sudah ya, pakai yang ratusan tahun saja. Maka lahirlah Korsasih dan Korsasih ternyata berhasil dengan itu ya. Wayang ini komunikatif. Nah, tetapi keindonesiaan wayang yang unik ini dua kali unik. Pertama unik sebagai komik wayang, kedua unik karena Korsasih setia kepada pakem India gitu ya. Tentu kesetiaan dengan negosiasi gitu ya. Tapi ini supaya tidak terlalu lama, tidak detail. Nah, yang penting adalah kelompok bisnis yang sukses ini semua berasal dari Jawa Barat ya. Dengan pendekatan wayang yang mengacu kepada ikonografi wayang orang ya. Jadi 3 dimensional, kostumnya kostum nari gitu, panggung gitu ya. Populer ini rupa-rupanya ibarat kata bikin keki gitu ya. Mereka yang merasa memiliki wayang gitu ya di Jawa gitu ya. Maka muncullah satu komik-komik tandingan ya. Tandingan yang gambarnya wayang kulit, bahasanya bahasa Jawa tingkat dalang dengan pengantar. Pengantar itu ada penguasa militer gitu ya. Jadi kayaknya mereka peduli dengan keberimbangan budaya begitu. Dan dia mengatakan ya, sebetulnya yang baik dan benar gitu, itu kira-kira wayang versi Jawa itu, yakni bahasa Jawa dan wayang kulit pula gitu. Nah, tapi rupa-rupanya tidak bersambut gitu ya.
Sehingga komik wayang ini langka gitu. Itu tahun 56 gitu. Bahkan 2009 masih ada komik wayang bahasa Jawa ya di kulit belakang majalah Panji Masyarakat. Nah, gitu ya. Kemudian kita lihat Medan ya. Medan juga mengeluarkan komik wayang ya, tapi hanya mengacu kepada sukses bisnisnya ya. Dia mau kebagian kue, bahkan dia membayar para penggambar komik Bandung ya, Cergamis Bandung itu banyak selain orang Medan gitu. Nah, mendekati 60 70 60 itu banyak komik-komik yang apa ya menceritakan situasi politik dalam arti propaganda ya, propaganda gitu. Dan memasuki Orde Baru masuklah komik-komik roman ya, yang merupakan satu selebrasi kehidupan baru ya, yang urban ya. Yan Simzaldi ya. Kemudian kita tahu 70-an silat. Nah, baru 80 komik Tintin masuk gitu kan. Itu ya, meskipun terjemahan tapi dia merupakan fenomena Indonesia, sangat populer dan berperan besar membunuh komik lokal ini. Bagaimana komik-komik Indonesia yang sekarang ada ini terbentuk akibat dari suatu perjalanan yang panjang, bahkan sebelum kemerdekaan atau sebelum disebut ada nama Indonesia. Saya menyatakan ada dari 1920-an. Yang baru saya temukan baru itu sih. Ada tokoh, karakter yang diciptakan oleh nggak jelas namanya, seorang namanya Ton, kemudian serinya adalah seri Kromo namanya, seorang pribumi. Memang digambarkan seperti pada umumnya bangsa pribumi saat itu selalu digambarkan bodoh, selalu digambarkan menjadi manusia yang selalu salah di mata Belanda. Sebaiknya juga disadari bahwa itu dikonsumsi masyarakat, sehingga pola pikir kolonial, penjajah dan pribumi dan yang dijajah itu sedikit banyaknya menjadi salah satu pilihan pola yang ada di komik-komik selanjutnya. Misalnya ada Tuan Tanah dan Orang Kecil. Itu yang orang kecil misalnya digambarkan bodoh kecuali jagoannya gitu. Tadi tentang Kowanggi yang menciptakan Put On di tahun 1930-an itu membawa pola ceritanya sendiri, bagaimana kelompok masyarakat Tionghoa di Batavia itu survive dengan cara-cara mereka berkehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya politik dan yang saya sempat baca ekonomi, bagaimana dia menyiasati krisis-krisis ekonomi yang terjadi saat itu. Di samping tentunya semua itu dibungkus dengan kelucuan. Ada satu lagi yang dekat tahunnya dengan Put On, yaitu Mencari Putri Hijau, karangan Nasrun 1939. Nasrun ini sering dikatakan kalau tidak salah oleh perdebatan. Jadi komik Indonesia pertama waktu itu Put On atau Nasrun gitu. Soekarno dan pemerintahannya mencari-cari apa yang disebut sebagai kebudayaan Indonesia dan pengen menghilangkan nilai-nilai Barat pokoknya. Penerbit itu punya inovasi bagaimana menerjemahkan nasional tadi, termasuk wayang. Jadi diciptakan komik wayang, diciptakan komik legenda, cerita rakyat yang walaupun komik itu berasal, media komik, teknologi komik itu berasal dari Barat, paling tidak isinya lokal gitu. Itulah yang strategi mereka. Selain wayang, juga Teguh Santosa mengangkat ludruk. Ludruk itu banyak bercerita tentang cerita-cerita Majapahit
dan salah satu yang memulai adalah Teguh Santosa. Juga beberapa komikus lain yang berdomisili di sekitar Jawa Timur, di Surabaya, Malang, dan lain-lain. Kota-kota kecil itu bersama-sama menciptakan komik yang dekat dengan sejarah. Kemudian ya di tahun 70-an ini genre orientasi pada genre-genre yang dominan di dunia komik. Superhero, walaupun kita tidak terlalu banyak, kemudian roman, kemudian silat. Silat ini menarik karena bisa dianggap sebagai nasional juga, karena khas. Tapi pada dasarnya silat ini, komikus-komikus itu membuat silat dengan rujukan cerita silat film Cina yang banyak masuk ke Indonesia, dan adaptasi dari koboi. Jadi plot cerita koboi itu dialihkan ke dalam setting Indonesia, dan senjatanya pun diganti dari pistol menjadi pedang atau golok. Ada beberapa kreator seperti Ganesh TH yang mencoba ada sedikit riset di dalam karyanya. Contoh paling nyata adalah Jampang. Dia riset banyak tentang kebudayaan Betawi. Kemudian seri Krakatau, trilogi Krakatau, itu riset dari kehidupan lingkungannya sendiri, tempat tinggalnya di Banten kalau nggak salah, atau Tangerang, Cengkareng gitulah. Itu yang banyak menggambarkan kehidupan Centeng, Tuan Tanah, dan lain-lain. Kemudian ada genre petualangan macam Sandora, macam yang banyak dibuat oleh Taguan Harjo. Dan itu di luar juga ada petualangan dengan kapal besar, berpindah-pindah dari satu pulau ke pulau lain, dan seterusnya. Ada roman di sana, ada perang di sana, dan lain-lain. Banyak juga komik-komik yang bersifat legitimasi. Komik-komik legitimasi itu komik-komik yang dibuat untuk menguatkan posisi pemerintah, atau salah satu lah antara penjajah atau pemerintah. Contoh paling kelihatan itu yang dibuat oleh Hasmi dan With NS, yang katanya Mas Hasmi sendiri, komik ini membuat saya berhenti membuat Gundala. Karena apa? Karena konsentrasi penuh pada judul komik itu. Timnya Hasmi with NS ini harus menyewa tim artis yang banyak demi sebuah legitimasi atas pemerintah saat itu. Saya hanya akan melanjutkan, tapi sebelumnya hendak perkenalkan atau mempertanggungjawabkan sebetulnya hal yang sudah dilakukan sudah lama, dipamerkan sudah lama. Saya menggunakan penstrukturan yang membagi 4 periode. Cuma untuk yang sekarang ini ada saya gunakan sebetulnya 1925 itu yang pameran komik itu baik ya, di Jakarta pada tahun 2019. Sebelumnya menggunakan awalnya di tahun 29 ya, dari hadirnya pembaca komik, tapi ada temuan Pak Iwan 1925 itu yang kromo tadi ya Pak Iwan ya, yang ton itu ya, sejauh yang ditemukan di Arsip Nasional ya, di Perpustakaan Nasional ya. Ya, ton kromo. Barangkali ada yang lebih kemungkinan tua. Ada yang lebih tua lagi ya. Kita belum menemukan yang lebih tua, tapi periode ini saya sebut sebagai fase kepeloporan, dan itu adalah fase yang ditandai oleh hadirnya keterkaitan erat antara komik awal, komik pelopor, komik modern yang di awal sejarahnya komik modern Indonesia dengan media massa, karena hadirnya sebagai komik strip, dan itu menjadi sebuah cabang sejarah komik Indonesia tersendiri yang didalami oleh antara lain Pak Iwan
Gunawan. Dan itu kurang banyak terdata sejauh ini, masih dalam proses, kalaupun ada masih lepas-lepas, dan nanti di dalam di dalam situs ini akan lebih banyak yang berbentuk buku, belum terlalu banyak yang berbentuk strip, walaupun datanya sudah ada juga sebagian kecil, tapi masih sporadik. Lalu yang periode kedua adalah 1954 sampai 1966 ditandai oleh awalnya era akuasasi, keberhasilan di komik wayang tadi sudah banyak dibahas. Sebetulnya juga ada seriasi di situ, komik superhero yang dilokalkan. Nanti Andi Wijaya sebagai yang memegang IP dari era akuasasi, tentu juga kolektor banyak sekali karya-karya periode itu, bisa bercerita lebih jauh. Lalu 67 tentunya tonggak antara yang periode yang kedua itu saya tandai sebagai periode di mana itulah fase pertama industri komik Indonesia terbentuk. Jadi formasi awal industri komik Indonesia, baik strip maupun buku terutama, dan pusat-pusatnya itu ada di Bandung, Jakarta, dan Medan, tapi sudah bermunculan pada tahun 60-an di Semarang dan di Surabaya juga, seperti tadi disebutkan oleh Pak Iwan. Pada tahun 63 terjadi kelangkaan kertas di Medan misalnya, dan ada situasi krisis ekonomi secara umum yang berpuncak pada 1965, huru-hara politik, yang kemudian ada pergantian rezim pada tahun 1966. Situasi penuh tidak pasti itu menyebabkan ada juga ancaman bagi keberadaan para komikus waktu itu, yang antara lain ditandai dengan ancaman sweeping dari masyarakat untuk mencari karya-karya atau bacaan-bacaan yang dianggap dipengaruhi oleh PKI, yang dinyatakan terlarang kemudian pada tahun 1966 ketika pergantian rezim dari Soekarno ke Soeharto. Lalu ada interogasi yang dialami oleh Ganes TH karena dianggap bekerja di media yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia pada saat itu. Lalu memformasi diri para komikus, cergamis, mereka menyebut diri cergamis, dari kata cergam, sebutan untuk komik Indonesia itu cergam. Biasanya dikatakan ya kalau komik Indonesia itu cergam, dan itu kemudian dimunculkan lagi pada tahun-tahun 2000-an istilah tersebut. Nah, dengan lahirnya Si Buta dari Gua Hantu dari Ganes TH, ada satu tonggak untuk kita sebut sebagai fase kedua industri komik Indonesia, yang salah satu cirinya adalah relasi yang sangat kuat dengan film. Kemudian 1988 masuk komik Jepang, dan pada tahun 1992 sebetulnya praktis sudah mendominasi terjemahan komik Jepang di pasar komik Indonesia, menggusur komik lokal, walaupun komik lokal masih diproduksi. Nah, saya kira saya hendak melanjutkan yang 94 sampai sekarang, katakanlah 2020, saya anggap saja sebagai periode keempat, yang terbagi dari dua fase. Satu fase DIY yang menggunakan moda produksi DIY, do it yourself, dengan menggunakan teknologi fotokopi, dan disebarkan di komunitas-komunitas. Jadi basisnya adalah komunitas-komunitas. Jadilah penerbitan underground, independent komik, yang porosnya yang utama ada di Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung. Menariknya adalah pada saat itu juga muncul kenapa 1994 bisa dikatakan tonggaknya adalah waktu itu ada studio animik didirikan menggunakan moda produksi seperti komik Amerika, yaitu ada sistem assembly dari writer, penciler, inker, sampai ke letterer, designer, layouter, dan kemudian diproduksi, diterbitkan, tapi secara indie. Walaupun sempat ada beberapa yang menggunakan metode itu, moda produksi itu, menggait penerbit mainstream, yaitu Mizan misalnya.
Lalu di Jogja ada yang pendekatannya lebih eksperimental, lebih ke seni rupa kontemporer, dan fotokopi adalah bukan hanya moda produksi, tapi juga moda estetik. Dan itu salah satu pelopornya tahun 1994 adalah Atong dengan menerbitkan komik fotokopian Pure Black. Nah, selain Atong, tentu saja kemudian pendekatan yang sifatnya DIY itu berkembang dari anak-anak yang kuliah di seni rupa di Jogja, dan antara lain menjadi cirinya kolektif-kolektif seniman yang pendekatannya bukan hanya DIY, tetapi juga punya semangat sosialis dan atau kiri lah gitu. Jadi punya kritik terhadap rezim pada saat itu. Dan salah satu yang terkuat adalah kelompok Taring Padi di samping Apetik Komik. Nah, periode ini bisa jadi sampai 2007-2008 masih dominan oleh komik fotokopi, komunitas. Yang menarik adalah mungkin setelah 2011 itu mulai orang memanfaatkan media sosial bukan hanya sebagai galeri karya atau untuk pitching saya artwork-nya begini, saya bisa menggambar begini. Tapi para komikus muda itu kemudian memang menjadikan medsos sebagai wahana penerbitan komik mereka walaupun gratis. Di samping untuk membangun komunitas secara lebih lanjut dengan adanya internet, misalnya kawan-kawan Akademi Samali atau komunitas-komunitas berbagai kota, jadi lebih mudah berjanji untuk ketemu dan membangun gerakan yang lebih padu dalam hal berjejaring. Nah, Medan terjangkau, Palu terjangkau, di samping kota-kota di Jawa yang kecil-kecil, dan Surabaya muncul. Mereka memang punya tradisi ngomiknya sendiri. Komikus-komikus ini seperti Kurniawan Hatta di Jogja itu dia membuka akun Tokopedia dan dia memasang komiknya secara gratis di Facebook. Tapi kalau yang mau buku cetaknya silakan pesan di Tokopedia. Jadi digital distribution-nya terjadi juga. Di samping tentu saja digital production-nya. Itu semua sesuai dengan apa yang diramalkan oleh Scott McCloud dalam Reinventing Comic, bahwa digital komik itu ada 3, digital publishing-nya, digital making-nya, dan ada digital distribution-nya. Semua itu dimanfaatkan dengan baik, di samping dengan wahana digital itu banyak komikus Indonesia kemudian direkrut menjadi komikus-komikus termasuk papan atas di penerbit-penerbit asing di Amerika maupun di Eropa dan juga beberapa di Jepang. Saya kira kalau kita lihat sekarang, perkembangan terakhir adalah dengan misalnya kesuksesan Shijuki dan Rahila Lats di pasar Indonesia dengan format digital, mereka, para komikus muda, telah berhasil memanfaatkan wahana digital, paling tidak untuk 1, 2, 3, 10 kasus, menjadi wahana monetasi yang sangat kreatif, sangat lukratif, sangat subur. Berdasarkan keterangan para narasumber barusan, ternyata situasi sosial politik Indonesia berperan kuat dalam mempengaruhi perkembangan komik Indonesia. Ini mungkin juga terjadi di sektor-sektor seni dan budaya populer lainnya. Selain itu, ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan komik Indonesia, seperti yang diuraikan berikut ini. Yang menentukan di sini kebanyakan dari sisi penerbit. Jadi selama ini kan komponen industri perkomikan kita, penerbit itu dikesampingkan. Padahal menurut saya penting. Itu penting karena tanpa adanya penerbit, tentu komikus susah berkarya. Dan itu terbukti dengan tutupnya penerbit di tahun 90-an itu, penerbit tutup semua stuck. Jadi terlihat bahwa di sini dominasi penerbit juga tinggi. Kita lihat di 54 Melodi itu mencoba membuat komik dalam bentuk buku yang biasanya dalam bentuk strip. Terlihat dari offline yang tadinya sedikit, itu bisa booming. Langsung cetakan pertama itu dicetak ulang dalam berapa minggu.
keduanya, yang cetakan kedua, bukan pakai mesin yang di rumah. Dia langsung order ke percetakan. Jadi ada jumlah oplah yang signifikan. Dari Nina Gadis Rimba dan Sri Asih, kemudian yang nomor 2-nya adalah rentang 15 hari itu Putri Bintang. Itu oplahnya jauh lebih besar dan covernya pun sudah beda kertasnya dengan yang pertama. Jadi kalau mau komik itu bertahan, pasti ada sisi nilai ekonominya di situ. Ekonomi untuk pengarangnya, ekonomi untuk penggambarnya, itu yang kita lupakan selama ini kan. Kita menganggap, oh komik itu jatuh gimana, tapi itu semuanya pada di zaman dulu saya rasa itu didominasi oleh penerbitnya. Contohnya lagi, penerbit kalau ada masalah, itu impact-nya ke komikus. Ini terjadi dengan peristiwa Jampang. Jampang jilid 1, 2, dan 3 itu diterbitkan oleh UP Bina Karya. Kemudian penerbitnya stop. Ganesh Tehap bingung. Dia mesti menerbitkan ke siapa. Akhirnya yang diambil oleh Rosita. UP Rosita yang menerbitkan jilid 4-10. Itu udah berubah lagi. Yang menurut catatan saya, jilid 1-3 memang Zaidin Wahab. 4 dan 10 adalah mulai karangan dari Ganesh TH. Jadi terlihat di jilid 4-10 nggak ada tulisan Zaidin Wahab. Nah itu sih. Kemudian kita lihat ada peristiwa besar sebelum tahun 70. Tahun 69 ada peristiwa besar di mana ada si Gagu dari Gua Hantu. Si Gagu dari Gua Hantu itu adalah masalah keributan penerbit. Itu masalah dari penerbit. Di situ mungkin penerbit merasa komikusnya one prestasi atau gimana, yang sehingga menciptakan tokoh si Gagu dari Gua Hantu. Jadi perjalanan kita itu sempat stop di tahun 90 ya penerbitnya bangkrut semua, kita kehilangan mau nyari di mana lagi. Saya juga melihat bahwa komik-komik Indonesia di tahun 80-an sampai 90-an juga itu sudah mulai kebanyakan cetak ulang aja. Itu kan penerbit yang menentukan. Dia cetak ulang, mau bikin baru. Itu kan semua last call-nya di penerbit. Kalau saya lihat sekarang kan mungkin sudah semakin banyak ya. Style yang ada udah banyak, keragaman genre juga banyak gitu. Kalau kita lihat di line webtoon sendiri, ada beberapa situs online kelihatan banget gitu. Genre-nya juga bervariasi, kemudian stylenya juga macam-macam. Nah, kalau saya melihatnya dari sisi tadi, penerbit atau pemegang IP-nya lah yang sekarang mesti berpikir lebih keras lagi bagaimana mereka survive. Karena kalau mereka survive, itu bisa membawa ke ekonomi dari para komikusnya. Kalau penerbit ini nggak bertahan atau pemegang IP ini nggak bertahan, atau yang mengelola IP ya, ini nggak bertahan, akan impact-nya ke mereka semua. Kan pertanyaannya kalau komik itu dengan harga yang sama, contohnya misalnya komik misalnya komik manga ya, mereka anak-anak yang sudah suka manga dengan harga beli cuman 25.000. Kenapa dia mesti beli komik Indonesia gitu, yang mungkin lebih tipis dan ceritanya atau stylenya juga kurang menarik buat dia. Itu kan mesti jadi pertanyaan. Nah, sekarang ya para pengelola ini atau pengelola IP ya, menciptakan suatu IP kan adalah satu bagian. Memasarkannya lagi adalah bagian yang lain gitu loh. Penerbit ini yang mesti memikirkan untuk gimana sih menjual produk-produk dia bisa bersaing dan bisa bertahan, apalagi dengan situasi pandemi seperti sekarang ini yang semakin berat buat mereka. Kalau kita bicara infrastruktur komik Indonesia, di situ mencakup 1 penerbit, 2 distribusi, dan 3 outletnya. Jadi itunya sih yang sangat sering dilupakan.
dalam kajian tentang naik turunnya Indonesia. Tapi sebetulnya penelitian dari Mas Seno dan Mas Iwan itu sudah mencakup kesadaran tentang itu. Hanya memang nanti misalnya di dalam timeline yang ada di situs Komik Indonesia ini ada tonggak-tonggak yang tidak hanya berporos pada komikusnya, tetapi juga tentu saja semuanya ada di dalam bagian ekosistem perkomikan yang saling bergantung dan berkait gitu. Jadi ada penerbit, ada negara, ada masyarakat, ada toko, ada misalnya apa arti penting toko buku Gramedia menjadi jaringan di tahun 1981 dan apa pengaruhnya pada komik Indonesia pada saat itu. Jangan dilupakan faktor pembaca. Iya, betul. Iya, penerbitnya habis-habisan promosi, distribusi, membacanya beli apa tidak gitu kan. Gitu. Jadi salah satu pemberi makna, produsen makna sebetulnya juga membaca. Dan bagi pembaca kadang-kadang komik itu hanya salah satu aja dari begitu banyak hiburan yang dia pilih gitu. Jadi tidak ada masalah. Jadi kita ngelihat dunia komik ini bisa dari segi komik doang gitu kan. Tapi bisa juga sebagai bagian saja dari industri hiburan gitu. Keragaman komik Indonesia ini selain perlu diketahui oleh generasi muda dan juga dunia internasional, perlu ada upaya mengarsipkan komik sebagai produk budaya populer. Melalui pengarsipan, kita akan bisa lebih mengenal kekayaan komik Indonesia dan bisa lahir sejumlah pengetahuan baru dari arsip tersebut. Melalui arsip juga, kita dapat melihat bagaimana Indonesia dinarasikan melalui mata para seniman cergam Indonesia. Sebenarnya sih itu persoalan arsip itu buat saya lebih pertama adalah bahwa sejarah seni dan sejarah kebudayaan kita termasuk perawatan warisannya termasuk juga artefak ya. Dan arsip itu tidak pernah jadi prioritas, tidak pernah diperhatikan apalagi sebelum ini. Jadi selalu ada semacam ketidaksinambungan gitu, ketidaksinambungan yang orang juga kemudian tidak nggak punya referensi tentang apa yang terjadi sebelumnya gitu. Jadi sebelumnya dan kenapa karya seni ini penting, kenapa ini patut misalkan untuk menjadi pusaka, kenapa ini bernilai gitu. Itu bisa dijelaskan dengan arsip gitu. Dan banyak sekali sebenarnya kalau kita ngomong misalkan objek benda warisan budaya kita itu sudah terutama misalkan katakanlah seni rupa ya gitu, itu banyak sekali juga sudah tidak ada. Entah hancur pada zaman perang, entah hilang, atau memang mungkin dibeli atau dikoleksi orang tapi sudah tidak ada pencatatannya. Padahal ya itu adalah karya yang penting dalam sejarah kita gitu. Dan hanya bisa kemudian dilihat atau dibuktikan melalui arsip. Kami sekarang sedang mempersiapkan atau meluncurkan sebuah situs tentang komik Indonesia, dan situs itu akan tumbuh terus, tidak merupakan bentuk final, akan tetapi sebuah situs yang berkelanjutan, karena memang pengarsipan dan juga pendataan, apalagi menstrukturkannya, menampilkannya ke dalam bentuk situs yang bisa diakses oleh banyak orang, adalah sebuah proses yang panjang dan mungkin tidak berkesudahan, karena pengarsipan dan pendataan komik Indonesia itu sendiri belum selesai dan adalah sebuah upaya bersama. Jadi memang kearsipan budaya itu penting ya, apalagi dalam hal ini komik yang mungkin belum atau jarang diarsipkan. Karena itu kami berinisiatif untuk menyusun sebuah arsip komik
dalam bentuk website yang bisa diakses semua orang. Kami berusaha untuk memasukkan banyak komik Indonesia di website tersebut gitu. Syukur-syukur kalau bisa 1/10 atau 1/5-nya dari komik yang pernah terbit di Indonesia dari tahun 1920-an itu sudah sangat lumayan menurut saya. Dan arsip ini berbentuk website ini banyak sekali gunanya gitu, bisa jadi bahan penelitian, kita bisa melihat gejolak zaman yang ada di situ yang tercermin dalam produk budaya populer yaitu komik tadi. Kita bisa melihat misalnya pergerakan di daerah, komik Medan misalnya gimana, komik terbitan Bandung dan lain-lain. Saya rasa ini bisa jadi salah satu materi yang kaya untuk meneliti budaya populer Indonesia. Misalnya saja tentang komikus perempuan atau komik-komik bertema perempuan. Ini bisa juga kita lakukan penelitian berdasarkan arsip-arsip tersebut. Inilah pentingnya pengarsipan dalam bentuk website yang kami kerjakan saat ini. Omong-omong soal komikus perempuan, bagaimana kiprah komikus perempuan di Indonesia? Enggak juga, karena sejak aku sudah mulai baca komik, aku juga mengamati kalau dari dulu tuh sudah banyak sekali komik manga dengan nama Jepang. Tapi padahal yang bikin adalah komikus perempuan. Ada juga majalah manga namanya Splash yang bikin juga 4 komikus perempuan. Ada Gita, ada Ariela, dan ada Shirley. Aku lupa satu lagi, sorry. Nah, dan sementara kalau yang saya kerjain itu sebenarnya saya hampir sama dengan panutanku, namanya Mbak Tita Larasati. Mbak Tita itu udah bikin komik yang bercerita tentang keluarganya, tentang anak-anaknya, dan saya pun ikutan juga sejak tahun 2005. Saya mulai bercerita tentang keluarga saya. Kalau yang aku lihat sih, beberapa komikus perempuan senang, termasuk saya, untuk bercerita tentang apa yang saya amati. Misalnya kehidupan sehari-hari, atau kehidupan keluarga, teman-teman. Tapi sejak mulai sosial media mulai keren ya, mulai banyak platform dari Webtoon, Ciayo, lalu ada lagi Tapas ya, Tapastik atau apa sih aku lupa namanya. Yang aku lihat sekarang sudah banyak juga komikus perempuan yang mengambil tema yang dulunya dianggap hanya laki-laki yang bisa bikin tema seperti itu. Kayak gitu, mungkin bisa action, mungkin pokoknya yang apalagi ya, action ada, atau horor seperti Adelia Macfirare juga bikin horor sama Rion ya. Sama Mas Yuda dari Rion. Aku rasa hanya kita komikus perempuan yang prestasi kita kadang-kadang dianggap bias dengan penampilan. Jadi banyak sekali kayak misalnya komen-komen di Instagram, banyak yang malah kok komenin penampilan gue, bukannya komenin kualitas karya gue, kayak gitu. Dan aku yakin komikus laki nggak mengalami hal ini. Saya sendiri jengah gitu kalau ngelihat komen-komennya. Maksud aku, gambar dengan kualitas seperti ini masih dianggap bias karena dianggap keren hanya karena yang gambar cantik, kayak gitu misalnya. Dan bahkan banyak sekali komen-komen yang malah ya agak melecehkan ya, maksudnya yang jadi komen-komen nggak sopan. Komikus muda yang saya ikutin tuh namanya Gambar Nana, Katrina. Itu gambarnya dia lebih kayak cerita-cerita hangat sehari-hari kayak gitu. Dan aku yakin mereka juga mengalami perasaan yang sama seperti aku gitu. Aku sih kebetulan aku baca yang aku suka ya. Jadi yang aku suka sih dari sejak tahun 2010-an deh, aku mulai memperhatikan, mulai banyak komikus, misalnya enggak deh, kalau Aziza Nur malah sebelum 2010 aku juga suka tuh bacanya. Jadi yang kayaknya kita mulainya bareng tuh 2005 sampai 2010-an tuh ada saya, ada Tita Larasati, ada Aziza Nur, lalu ada siapa lagi sih. Nah itu tapi kalau yang saya lihat, generasi aku, generasi Mbak Tita, generasi Aziza tuh lebih bikin komik yang graphic novel, lebih panjang gitu. Jadi aku rasa soal genre ya udah
udah sangat lebar ya pilihan yang yang menjadi pilihan komikus-komikus perempuan di Indonesia sekarang. Sebetulnya komikus perempuan mulai bermunculan tahun 90-an dan peran manga itu sangat besar karena banyak yang memulai bikin komik dari perempuan komikus di Indonesia itu di generasi 90-an adalah pembaca manga yang kemudian ketika besar pengen bikin manga, pengen bikin komik gaya Jepang. Ada tonggak-tonggak yang tidak hanya berporos pada komikusnya, tetapi juga tentu saja semuanya ada di dalam bagian ekosistem perkomikan yang saling bergantung dan berkait gitu. Jadi ada penerbit, ada negara, ada masyarakat, ada toko, ada misalnya apa arti penting toko buku Gramedia menjadi jaringan di tahun 1981 dan apa pengaruhnya pada komik Indonesia pada saat itu. Demikianlah sekilas sejarah komik Indonesia dan pentingnya dokumentasi komik sebagai bagian dari budaya populer Indonesia. Komik ternyata bisa menjadi jendela untuk mengintip sejarah Indonesia, dan jika sejarah komik tersebut diarsipkan dengan baik, maka ini bisa menjadi bahan riset dan bahan berkarya bagi para seniman kita ke depannya. Terima kasih untuk perhatiannya.